Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Yuningsih dengan nomor pokok mahasiswa 2020-0810-4053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan feminisme dan praktek analisis terhadap karya sastra anak. Theo mengemukakan bahwa kesusastraan adalah sarana untuk bahan ajar mengajar, alat petunjuk, dan juga pedoman kehidupan bagi anak untuk menjadi lebih baik. Seorang penulis sastra anak harus memperhatikan kegunaan serta manfaat dari apa yang ia tulis. Tema-tema yang diberikan pun harus sesuai atau harus dihubungkan dengan kehidupan anak. Ada 3 tema yang dapat dihubungkan dengan kehidupan anak. Yang pertama adalah manusia atau menempatkan dirinya sebagai objek penceritaan. Tema sastra ini dapat membantu anak untuk lebih memahami terhadap karya sastra yang diceritakan. Yang kedua adalah benda mati. Hal ini dapat mengaktifkan otak bagian kiri, yaitu mengembangkan kreativitas anak dan juga daya pikir anak. Yang ketiga adalah menempatkan tema selain manusia dan juga benda mati. Salah satunya adalah binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Puryanto Dahlan Ikhwani tahun 2013 mengemukakan ada ciri-ciri serta syarat khusus dalam sastra anak. Yang pertama, sastra anak harus sesuai dengan fungsinya, yaitu mendidik, di mana di dalamnya harus terdapat nilai-nilai moral kehidupan yang dapat ditiru oleh anak. Kedua adalah menggunakan tema-tema yang dapat dihubungkan dengan kehidupan anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga adalah bahasa yang digunakan harus sederhana agar anak dapat memahami karya sastra dengan cepat. Pada awalnya, feminisme ini muncul ketika kaum perempuan mulai sadar untuk mengorganisir dirinya dalam skala yang besar dan efektif untuk memperbaiki keadaan mereka. Feminisme ini dimulai pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft, yaitu seorang tokoh dari Inggris. Feminisme ini berasal dari kata fem yang berarti perempuan. Tujuan dari gerakan feminisme ini adalah di mana perempuan tunggal yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan jama di dalam berbagai aspek bidang kehidupan untuk sejajar dengan kaum laki-laki. Pendekatan feminisme atau kritik sastra feminisme ini bukan berarti mengkritik wanita atau pengarang wanita, melainkan memandang sastra dengan kesadaran khusus. Kesadaran khusus ini adalah bahwa ada jenis kelamin berupa perempuan yang banyak berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, baik budaya, sastra, dan juga kehidupan yang lainnya. Pendekatan feminisme ini juga untuk menepis stereotip-stereotip yang melekat pada diri seorang perempuan. Tahun 2000, Jajah Negara mengemukakan ada 5 macam kritik sastra feminis. Yang pertama itu kritik sastra feminis ideologis, yang kedua itu kritik sastra feminis geonikritik atau genokritik, yang ketiga kritik sastra feminis sosialis atau kritik sastra marxis, yang keempat ada kritik sastra feminis psikoanalisis, dan yang terakhir adalah kritik sastra feminis etnik. Salah satu karya sastra anak yang di dalamnya terdapat masalah gender adalah novel anak Buku Kecil-Kecil Punya Karya yang berjudul Hannah's Wonderful Journey karya Sucia Ramadhani. Praktek analisis pendekatan feminisme terhadap sastra anak ini, terutama dalam novel karya Sucia Ramadhani ini, mencangkup unsur-unsur. Yang pertama adalah sikap tokoh perempuan, yang kedua adalah hubungan atau interaksi perempuan dengan tokoh laki-laki, yang ketiga adalah persamaan hak dan kesetaraan atau kesempatan yang sama dengan laki-laki, yang keempat adalah peran serta kedudukan tokoh perempuan dalam cerita.
sebagai contoh itu adalah sikap tokoh perempuan, di mana dalam novel Hannah Wonderful Journey ini memperlihatkan kemandirian seorang perempuan dan menepis stereotip-stereotip bahwa perempuan sangat bergantung kepada laki-laki. Kutipan yang dapat dilihat adalah di mana Aisyah dapat bekerja sebagai pengantar koran walaupun dia masih kecil. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.